asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang telah berlaku. Sejarah hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, era sebelum Masehi. Menurut sejarah, HAM sebetulnya sudah ada sejak periode sebelum Masehi yang dapat dilihat dari salah satu hukum yang tua, yakni hukum Hammurabi. Dalam perkembangan selanjutnya, Cyrus Agung berhasil menjatuhkan kota Babel. Ia pun membebaskan setiap budak di sana untuk pulang dan memilih agama yang ingin mereka yakini. Tidak hanya itu, titah yang dikeluarkan oleh Cyrus Agung itu dituliskan pada tanah liat yang dikenal sebagai Cyrus Cylinder, yang kemudian diakui sebagai piagam HAM pertama di dunia. Yang kedua, masa kekhalifahan Islam. Nabi Muhammad memperjuangkan kesetaraan umat lewat Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad yang merupakan suatu perjanjian dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib. Lalu yang ketiga ada Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat. Thomas Jefferson dan beberapa tokoh politik lainnya mencetuskan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Lewat deklarasi tersebut, pemerintah menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama, memiliki hidup sama, hak kebebasan, dan hak untuk berbahagia. Yang keempat ada Deklarasi Universal HAM. Peristiwa Perang Dunia I dan II memberi pelajaran berharga bagi masyarakat dunia. Berkaca dari tragedi tersebut, maka Majelis Umum PBB menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Deklarasi ini disusun untuk memasukkan prinsip-prinsip dasar tentang martabat, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Selanjutnya adalah prinsip HAM. Prinsip HAM. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebut dengan jelas bahwa salah satu prinsip hak asasi manusia yaitu tanggung jawab negara. Masing-masing prinsip yakni sebagai berikut. Yang pertama, prinsip universal atau universality. Prinsip universal adalah bahwa semua orang memiliki hak yang sama sebagai manusia. Yang kedua, prinsip tak terbagi atau indivisibility. Maksudnya, semua prinsip dalam hak asasi manusia sama-sama penting. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu. Yang ketiga, ada saling bergantung atau interdependent, yaitu prinsip saling bergantung berarti bahwa suatu jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Yang keempat, ada saling terkait atau interrelate. Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Yang kelima, prinsip non-diskriminasi atau non-discrimination, yaitu terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara satu dengan lainnya. Yang keenam, kesetaraan atau equality dimaknai sebagai perlakuan yang setara di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama dan di mana pada situasi yang berbeda dilakukan secara sama pula. Yang terakhir yaitu tanggung jawab negara atau state responsibility. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Perkembangan HAM di Indonesia. Sidang PPPKI didebatkan oleh Mohyamin, Muhammad Hatta, Mr. Supomo, dan juga Soekarno, membahas pentingnya HAM atau konstitusi. Mohyamin dan Muhammad Hatta menyampaikan usulan bahwa HAM dan hak warga negara, yaitu konstitusi yang terpenting, penguasa tidak melanggar hak warga negara. Supomo dan Soekarno menyampaikan usulan yang berlebih pada sifat individualisme. Alasannya karena yang pertama, negara Republik Kedaulatan Rakyat, hak perorangan, yaitu di bawah kepentingan bersama. Yang kedua yaitu negara, kekeluargaan, solidaritas, kebinekaan, kesejajaran, dan kesederajatan, yaitu tidak mementingkan urusan pribadi dan golongan atau integralistik.
Yang ketiga yaitu solusi dan hak warga negara mengacu pada Undang-Undang 45 pasal 27 sampai 34. Tahun 1949 sampai 1959, Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara pada masa ini semua pasal dan klausul UDHR atau PBB diakomodasi. UUDS yang terjadi ialah hak demo dan pemogokan oleh buruh pasal 21. Konstitusi Undang-Undang 1945 mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Era Orde Lama, pelanggaran HAM yang terjadi signifikan yaitu subversi tentang ruang gerak dan kreasi aktivitas. Disahkannya konvensi HAM seperti Konvensi Hak Politik Wanita, Konvensi ILO nomor 98 yaitu hak berorganisasi dan berunding, dan Konvensi ILO nomor 100 tentang upah laki-laki dan wanita. Pada era Orde Baru, HAM disebut stagnasi karena pelanggaran meningkat atau menangani Tapol G30 SPKI, kasus T. Priok, Trisakti, Semanggi, Santa Cruz, Dom Aceh, Papua, penculikan aktivis, dan lain-lain. Indonesia setelah 32 tahun meratifikasi konvensi HAM meliputi yang pertama konvensi penghapusan diskriminasi oleh perempuan, yang kedua konvensi hak anak, yang ketiga konvensi internasional menentang apartheid. Era reformasi atau era Habibie. 15 bulan momentum tegakkan HAM pada TAP MPR tentang HAM dan 6 konvensi HAM PBB diratifikasi. 15 Agustus 1998 oleh Habibie menyampaikan rencana aksi nasional HAM atau RAN-HAM pada Kepres nomor 129 tahun 1998. Era reformasi atau era Abdurrahman Wahid. Perhatian serius menyempurnakan RAN-HAM, kemudian bentuk lembaga baru Menteri Negara Urusan HAM di bawah Departemen Kehakiman dan HAM. Dua konvensi proses ratifikasi ialah ICJPR dan juga ICESJR. Selanjutnya adalah penggolongan HAM. Secara umum, penggolongan hak asasi manusia dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak yang melekat pada setiap individu yang mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Yang kedua ada hak asasi politik atau political right, adalah hak yang mengatur dan menjamin hak manusia dalam berkehidupan politik. Yang ketiga, ada hak asasi hukum, yaitu hak yang menjamin setiap individu agar mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi, yaitu hak yang menjamin dalam kegiatan perekonomian. Yang kelima, ada hak asasi peradilan, yaitu hak yang menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan. Yang terakhir, ada hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Peradilan HAM di Indonesia. Peradilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Mengacu pada undang-undang ini, peradilan HAM adalah peradilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu, ada juga peradilan HAM ad hoc yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya UU Nomor 26 Tahun 2000. Peradilan HAM ad hoc dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul DPR dengan memperhatikan hasil penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu, seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Lingkup kewenangan peradilan HAM. Peradilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan warga negara Indonesia di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2000 tersebut, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa itu kejahatan genosida? Ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagainya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Namun, tidak semua perkara pelanggaran HAM yang berat menjadi lingkup kewenangan dari peradilan HAM. Pasal 6 UU Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan peradilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat terjadi antara aparat dengan masyarakat dan antar sesama warga masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya pelanggaran HAM. Yang pertama, faktor internal. Penyebab pelanggaran HAM faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Faktor internal tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Penyebab pelanggaran HAM faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Faktor eksternal tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Beberapa pendapat mengenai pengertian dari HAM. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Untuk menurut Kontojoro Purbo Pranoto, HAM adalah hak yang bersifat asasi atau dasar. Hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Sedangkan menurut Peter R. Beyer, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan atau mengembangkan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Untuk menurut Austin Rainey, hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Lalu menurut G.G. Wolhoff, hak asasi manusia ialah sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada diri setiap manusia. Hak ini sifatnya tidak boleh dihilangkan. Jika hak dihilangkan, maka menghilangkan derajat kemanusiaan. Menurut Jan Martenson, HAM adalah hak alamiah sesuai kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal dan berkeprikemanusiaan. Untuk C. D. Rover, HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, maupun orang kaya maupun orang miskin, laki-laki maupun perempuan. Sutanjo Widyosubroto, hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap manusia. HAM bertugas menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya, hak asasi manusia berdasarkan sila Pancasila. Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini
selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM pasal 2 yang mencantumkan perlindungan terhadap HAM. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua, mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai tercantum dalam pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Ketiga, sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM pasal 1 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, di mana keadilan di sini ditunjukkan bagi kepentingan umum, tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu. HAM dalam instrumen nasional dan internasional. Instrumen nasional. Yang pertama, dalam pembukaan UUD 45 dan Pancasila kedua dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kedua, dalam amandemen kedua UUD 45 pasal 28 telah diubah menjadi bab tersendiri yang memuat 10 pasal mengenai hak asasi manusia. Yang ketiga, dalam UUD nomor 39 tahun 1999 tentang HAM telah dimuat hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen utama HAM internasional. Yang keempat, dalam UUD nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dinyatakan bahwa pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Lalu dalam instrumen internasional, HAM internasional adalah Deklarasi Universal HAM serta 2 perjanjian internasional, Kovenan, yakni Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik beserta protokolnya, dan Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal antara lain hak manusia untuk kebebasan, kesempatan, dan dukungan yang dibutuhkan individu untuk tetap hidup, penghargaan terhadap martabat manusia individu, dan menjalani suatu kehidupan yang layak.